Selamat datang di Tasawuf Channel. Apa hubungannya puisi sama pengetahuan dan ilmu? Ada ilmu, misalnya Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Ada yang bisa memberi terjemahan. Dan Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Tentang nama-nama. Kalau Anda baca terjemahan di Quran, tepat disebut dan Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Sampai delok Quran nama benda-benda. Kira-kira di kalimatnya Quran itu ada nggak bendanya? Kan cuma tentang nama-nama tuh. Nah, menurut sampean Pak, iku jenenge apa maksudnya? Sing dimaksud sing diwurukno Gusti Allah nang Adam iku jenenge apa? Ilmu. Misalnya apa? Kasih contoh 3. Misalnya ya, nama tentang tadi disebut Lejanun, misalnya ada jati, Ya. tumbuhan jati, ada terembesi, Ya. ada kenongo. Ya, itu bukan ilmu Pak, itu pengetahuan. Tapi dari situ artinya apa? Kita sudah mampu mengidentifikasi. Gini Pak, nek aku nafsirno ya Pak ya. Iki sampean gak salah. Salah benderiku sampean gak ro, aku gak ro. Sak karep sampean gawe sing ndi, aku gawe sing ndi, engko perlombaane ning ngarepe Gusti Allah. Dadi aja nek aku nyalano sampean aku salah. Sampean yo jare nyalano aku sebab padha-padha gak ruwe. Sing mesti ro iku Gusti Allah. Jadi kita saling rendah hati, omongan sampean yo bener, cuman menurut aku gurung pas. Tapi sampean aja berubah gak masalah. Menurut aku, lah apa Gusti Allah ngajarno iki wit besi, iki terembesi, iki kenongo. Wong jeneng iku mek perjanjian kok. Nang ana wong loro ta wong telu kok nggih perjanjian dhewe, iki anu erek iki disebut gregel, iki disebut watu. Tapi diwale ya gak masalah tuh. Gak masalah. Jadi Gusti Allah gak perlu ngajarno iku cukup perjanjian antara wong. Yang diajarkan Allah menurut saya adalah fenomena-fenomena dalam kehidupan yang Adam akan menjumpainya. Misalnya hati yang gelisah, hati yang bingung, semangat, adrenalin kita naik misalnya. Jadi fenomena. Sekarang misalnya ada liberalisme, ada bid'ah, ada pokoknya fenomenologi. Itu. Nek ikut terembesi, saiki ngene wis. Ayo sampean karo aku janji iki disebut kaos kaki gitu ya. Terus sing iku disebut asbak. Ya apa ya? Angger aku ngomong asbak iku maksudnya iku. Nek aku ngomong kaos kaki maksudnya iku. Itu sandi di antara kita. Ya toh? Enggak masalah toh? Enggak perlu Tuhan di situ. Cukup perjanjian di antara. Jadi semua nama benda itu sekedar hasil perjanjian dalam sebuah komunitas. Tidak perlu Allah untuk mengajarkan itu. Yang diajarkan Allah adalah fenomena-fenomena yang akan kamu temui dalam kehidupan. Misalnya, engkau anakmu nek lahir mesti nangis. Terketokan drijiku nek ana bayi lahir guyu. Gendeng itu. Wes mesti gendeng iki bayine, ini guyu ya. Ya toh? Teman-teman sekalian, ada pelajaran yang langsung keluar dari kata-kata, tapi Anda harus waspada terhadap ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak datang ke Anda melalui kata. Ada yang melalui gelombang, ada yang melalui nuansa, ada yang melalui pengalaman, yang nanti setelah Anda pulang ambil jarak baru Anda memahaminya atau atau menyadarinya. Salah satu yang mungkin saya ingin tuturkan kepada Anda sebelum Pak Muzamil, Kiai Kanjeng Anda tahu, Kiai Kanjeng ini melayani siapa saja dan menyiapkan apa yang kira-kira masuk ke hatinya orang di setiap tempat yang berbeda-beda. Bahkan agamanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, bangsanya bermacam-macam. Jadi
saya ingin kepada teman-teman yang bergelut di karya sastra, teater, musik, komik dan seterusnya. Kenapa Kiai Kanjeng punya paket-paket musik yang multi kompleks dari Jawa, karawitan sampai Arab klasik sampai jazz, country, blues, dan mereka pernah mengikuti dan diminta untuk ikut festival-festival internasional dalam berbagai aliran musik, bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka canggih, tapi karena mereka terbiasa mengabdi, terbiasa melayani. Jadi yang mereka jalani dalam hidupnya. Jadi kalau Anda ingin Anda kreatif, jangan menomorsatukan eksistensimu. Kalau Anda ingin menonjolkan dirimu, maka yang sampai ke orang adalah dirimu, dan dirimu nanti akan menjadi sesuatu yang memuakkan di hati orang. Kalau engkau ingin kreatif, kalau ingin diberi hidayah oleh Allah, pekerjaanmu hanya satu, yaitu ibadah. Ibadah itu mengabdi, mengabdi itu melayani. Kalau ibadah ke atas, kalau melayani itu horizontal. Kalau Anda niatnya melayani, maka Anda akan selalu mengapresiasi setiap orang yang Anda jumpai, dan itu melahirkan banyak sekali kreativitas. Nanti dengan sendirinya bonusnya adalah eksistensi Anda menjadi terjamin. Tapi kalau tujuan Anda adalah eksistensi, Anda malah tidak bisa memberi apa-apa kepada orang. Ini kunci. Sama dengan orang berdagang. Orang berdagang jangan fokusnya adalah laba. Fokusnya adalah melayani konsumen. Maka Anda akan berpikir dan kreatif sedemikian rupa untuk memuaskan dan membuat konsumen aman dan percaya kepada Anda. Bonusnya adalah Anda mendapat laba sangat besar. Tapi kalau fokus Anda adalah laba, Anda nanti tidak dapat banyak. Itu kunci. Apa Anda pemimpin, apa Anda pedagang, apa Anda seniman atau apapun, kuncinya adalah kalau Anda melayani, menghormati orang lain, Anda menyelidiki hatinya orang, merasakan, mengapresiasi apa yang di sekitar Anda, maka Anda akan menjadi manfaat yang besar bagi orang lain, dan bonusnya adalah orang lain itu akan menjadi sumber rezeki yang tidak terbatas bagi Anda. Dan itulah yang dialami oleh Kiai Kanjeng. Anda tahu, umumnya grup musik di dunia itu tidak sampai, yang rata-rata tidak sampai 5 tahun sudah bubar, Pak. Bisa sampai 10 tahun, bisa dikenang sampai lama juga, bisa ada yang 15 tahun. Kiai Kanjeng ini tidak punya niat untuk menjadi pemusik, tapi mereka terus tidak pernah berhenti bermain musik sudah 22 tahun. Dan malam ini adalah pergelaran Kiai Kanjeng yang ke-3638. Ini yang Kiai Kanjeng. Yang aku dewe ojo kadek kok hitung wis. Wah, aku kadang jamaah aku jin, setan. Wewe gombel bareng tak parani kabeh gak masalah, Gus. Semua makhluk Allah, karena tidak ada apapun selain Allah. Maka kalau ada apa-apa yang di luar Allah, seakan-akan berarti dia harus juga berasal dari Allah. Jangan benci setan, jangan benci iblis, karena mereka diutus oleh Allah untuk membuat kamu tangguh imanmu, membuat kamu hebat hidupmu. Tanpa iblis Anda tidak berlatih iman, tanpa setan Anda tidak menguji ketangguhan iman Anda. Bener tak? Wes, bapak aku di kafirno bapak wes. Saya berteman baik sama iblis. Dengan perjanjian, kamu tidak usah repot-repot mengganggu saya, karena kamu tidak akan pernah bisa mengganggu saya. Ya dunia, waya iblis, waya syaiton, gurri ghairi, laqad talaqtuka thalathatan. Wahai dunia, jangan coba-coba merayu saya, karena di dalam hatiku engkau sudah aku talak 3. Ngono ceritane. Isinya di dalam ini hanyalah Allah, Rasulullah, ibu, bapakku, keluargaku, Novia kalau jengking, anak-anakku, dan siapa saja yang mencintaiku, aku memberikan cintaku berlipat-lipat untuk mereka. Ngono ya. Jadi aku nek dadi penyair ya gampang, apa mek dadi presiden. Ngomong nang Obama gampang, kan sing iso arek-arek wis. Yes, jane nek kon menganut karo Gusti Allah iku iso kabeh. Cuman ojo dadi awakmu. Artine ojo terus nganggep iku kemampuanmu, bukan.
kamu tidak punya kemampuan. Nabi Musa bukan orang sakti, tongkatnya juga bukan tongkat sakti. Iki kan kiai ngomongnya ini loh biasa ya. Wah, Nabi Musa dapat mukjizat. Sing sakti mukjizat itu Musa nih. Ya tak gak? Tapi kan nyigar segoro. Lah ya nyigar segoro iki mergo segorone dikongkon sigar karo Gusti Allah. Terus Musa wis duduken ditodok ngono tok. Tapi nek dhek nodok dhewe sorene nyenak ngene gak sigar-sigar. Jelas ya Mas ya? Jadi jangan dipikir saya meremehkan Nabi, karena saya menjalankan ajaran Allah yang dipakai oleh semua Nabi, bahwa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke, sekarang Pak Muzamil saya mohon 15 menit sampai 20 menit. Nanti agak telat-telat dikit enggak apa-apa, mudah-mudahan berkah. Sekarang terserah, ceritailah ini anak-anakmu. Ini banyak yang nahdiyin juga. Tapi tidak ada masalah, bukan nahdien, tidak masalah, karena tidak pernah Allah memerintahkan hambanya untuk menjadi NU atau Muhammadiyah. Dan saya sudah, tapi tidak anti NU, tidak anti Muhammadiyah, nggak apa-apa pakai formula macam-macam. Dan aku sudah tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, baiknya saya ini masuk NU apa Muhammadiyah? Ngono aku, suatu hari aku menghadap Nabi Muhammad kaget, apa nun? Lho kula niki lho saya ini mlebu NU ta Muhammadiyah. Terus malah ngene, NU iku apa? Lho mboten semrap sampean. Lho aku lak urip ndek Mekah Madinah lah iku lak NU kete gandek kuno iku. Nggih niku ten Indonesia pusate ten Jombang biyen. Aku nang Jombang ya burung tahu aku ngono dhek. Ngono cek muring-muring ya ya. Cek muring-muring iki carane wong Jawa Timur nggambarno lak ngono ah. Iya, ngene iki kartoloan niku penting ya toh. Oke, kapan-kapan Kartolo diundang Rini karo aku Pak, ya. Rektor untuk memberi hikmah terakhir supaya tuntas yang dikemukakan Pak Zawawi soal pacul pedang keris, supaya benar-benar tuntas. Saya ingin mengatakan begini, ini kan saya sudah dengan tidak ngomong-ngomong sudah mencoba mengajak Anda untuk ngelalar ilir iki Ustaz buka nggar didik. Tadi yang kita lakukan pertama adalah menyadari apa yang sobek dalam kehidupan kita. Jadi nek dodot iro gumitir bedaing pinggir, itu maksudnya ada yang sobek-sobek dalam pakaian peradaban kita. Kalau seorang ibu pakai jilbab terus suwek kene kan wis kelangan martabat. Mulang ngunu langsung dipecat karo Pak Rektor. Maka dondomono julumatono, terus kita jahit, kita utuhkan kembali. Nah Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil, bahkan kita itu nyuwek sewek ya ada diwek-wek dewe saiki. Tidak usah saya perpanjang, tapi seperti itulah. Nah jadi teman-teman sekalian, supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri. Anda lihat nanti ada reshuffle kabinet, jek durung apa-apa saiki wis diganti meneh. Keraton Jogja juga sedang kacau balau. Boleh tak ceritain dikit ya, daripada Anda, supaya Anda tidak salah paham mendengar berita. Gak apa-apa ya, silali gak iso mulai ya. Ngene, tak ceritain soal Jogja, gak ngerasani Keraton Jogja, tapi cek ya awakmu gak mubadir moco tanpa pemahaman. Udah, ngene, jadi Sultan yang terakhir ini Hamengkubuwono X itu gak duwe anak lanang. Gitu ya. Maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak wedok iso ngganteni dhek dadi raja. Ceritane ngono lah. Saya tidak usah memberi setting kepada Anda. Aslinya jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu, akhirnya yang meneruskan ini bukan turunan raja langsung, tapi ini gak usah didawak-dawakno. Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum yang dulu wakilnya Pak Harto itu mengatakan, aku iki duduk raja Jawa, aku iki mek
didhawuhi dikongkon dadi Sultan Ngayogyakarta. Mulane saiki aku menyerahkan tahta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya adalah Tahta untuk Rakyat. Artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silakan mengangkat raja yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak paham, Indonesia tidak paham, dan karena Sultan IX sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya Keraton Jogja memang sudah berhenti pada Sultan IX. Tapi karena tidak ada ketegasan, akhirnya terus, dan Allah yang akhirnya memberi ketegasan bahwa Sultan X tidak punya anak laki-laki. Saiki mau dipaksakan GKR Pembayun untuk menjadi raja. Caranya adalah pertama membuat Sabdotomo. Sabdotomo itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabdotomo untuk menegaskan bahwa kowe rasah melu-melu sing kuwasa aku. Apa wae sing tak dawuhke kudu kedaden, gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabdo Rojo. Sabdo Rojo itu ada 5 isinya, membatalkan perjanjian awal Mataram antara Sunan Ki Gede Pemanan dengan Ki Ageng Giring. Kan tidak mungkin Pak Rektor perjanjian sama Mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain, nggak bisa Pak. Wong perjanjiannya wis koyo ngono iku. Satu. Pokoknya ada 5. Salah satunya tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan Jogja dan tidak mengucapkan assalamualaikum lagi. Itu yang membuat semua warga keraton terutama adik-adik beliau marah. Itu dalam rangka mencari cara. Jadi rumangsane Sultan 10 iki, rumangsane nek khalifah iku lanang. Nek khalifah diilang ni anak wedok iso dadi raja. Padahal gak ngono dhek njaluk uruk aku. Nek aku gelem melok jahat tak kei dalane. Wong aku ratu sepuh ya. Jadi kudune nek kate ngilangi sing diilangi iku Sayyidin Panatagama iku diilangi. Nek khalifatullah itu khalifah itu lanang ya wedok kabeh khalifah. Semua manusia itu khalifah. Jadi tidak ada perempuan. Jadi yang dihilangin jangan khalifahnya tapi Sayyidin Panatagama. Kalau Sayyidin Panatagama tidak dihilangin, nanti kalau Pembayun jadi Raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi Sayyidatin Panatagama. Tapi kayak karo bahasa Arab raja iki. Siapa meneng karo. Ya, nek karo lah gak mlebu neraka ya. Padahal nek Sayyidatin gak oleh Panatagama. Gak iso wong wedok dadi imam. Iki Gusti Allah sing nentokno wis nganut ae gitu. Terus muring-muring adik-adik ini. Bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua, anak sing wedok iki GKR Pembayun dikei gelar GKR Mangkubumi. Nah, selama ada kerajaan Jawa, Mangkubumi ku gawe wong lanang. Gak ono kok Pangeran Mangkubumi ada wedok. Yo kait lingi ku tok onoe. Dadi ki kacau balau. Nah sekarang adik-adiknya Sultan yaitu Yuda Kusumo dan Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini, rakyat Jogja harus bergerak, harus gumerega gitu ceritanya. Nah teman-teman sekalian, Anda juga tidak usah cemas dengan ini semua, tidak usah ikut menikmati kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Gitu loh, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi nek Gusti Allah nek Gusti Allah ndawuhi tak dandanane engko. Tak kandhanane karo tak bisikane. Gitu loh, aku paling tuwek nek kono iku rek. Umurku iki saiki wis kira-kira 633 tahun. Cuman awakmu kenal aku sing saiki, sing aku winginane kon gak kenal. Nah, iki rumusnya ono di Quran gitu ya. Jadi gitu kira-kira Bapak. Sampai ndak usah menikmati, ndak usah. Pokoknya gak paham menengahi. Makanya kembali kepada kebodohan yang diceritakan Rasulullah tadi ngene saiki ilmu dasare.
ana wong bodoh jenisnya papat. Siji, satu, 4 macam orang bodoh. Satu, orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh. Gitu ya. Jelas ya? Nomor 2, orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh. Nomor 3, orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh. Nomor 4, orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh, tapi guayanya kayak gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, thumma rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Nomor 3, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri, wa rabi'an rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahil murakkab, ka kerbau ditambah petik. Orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti. Satu. Nomor 2, orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti. Nomor 3, orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor 3 ini. Yang nomor 4 adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang. Ya. Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah yang sekarang ini ragu ya garo, gak ragu ya garo. Nah, ini ya Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki udan membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini. Sebelum itu Pak Rektor, monggo saya mohon untuk memberi respon. Setelah itu kita lihat suasananya, kita bisa teruskan dengan beberapa 1-2 lagu. Komentar saya yang pertama, malam ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Cak Nun, kami ini sebagian besar dosen-dosen dari kependidikan. Yang teknik dulu juga kependidikan sebagian besar, yang ekonomi juga sebagian besar kependidikan. Namun malam ini kita mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa. Cak Nun ini melebihi dosen metodologi pengajaran. Bagaimana melesapkan apa yang disampaikan, apa yang diinginkan kepada peserta didik. Ini perlu kita tiru. Budekan itu yang pakai kerudung oranye, Budekan FKIP. Perlu kita tiru Budekan. Saya pikir Cak Nun ini bisa dilihat dari Kiai Kanjeng. Itu dari berbagai komponen yang berbeda-beda, tetapi dikemas di dalam satu orkestra yang mungkin dulu-dulu tidak pernah terfikir kayak gini. Kalau pelok ya gitu, selendro gitu, kalau dangdut begitu. Loh, ini Cak Nun ini dititisi ilmunya kira-kira ya.
Ki Hajar Dewantara. Ilmunya itu 3 no itu Pak. Nggih, Cak Nun. Niteni. Kalau tidak niteni Cak Nun enggak bisa menciptakan gini. Nirokke dilakukan, dialami, dan no yang ketiga niteni nirokke nambahi. Di situ tercermin ada kreativitas dan inovasi. Nah, Cak Nun tadi saya bilang di Adibuana ada semangat pagi yang selalu diucapkan walaupun siang, malam, pagi, ya semangat pagi. Karena P itu peduli, A itu amanah, G gigih tadi yang ditanamkan oleh Cak Nun tadi, gigih loh, kita itu harus gigih. Tadi ditanamkan oleh Pak Cak Nun, kita itu berjuang. Menuntut ilmu itu ya berjuang, tapi dengan penuh kemartabatan. Ketoke dapat nilai 100, tetapi nyontek, itu kan tidak bermartabat. Ketoke sekolah itu lulus kabeh, lulus semua. Loh, tapi diajari nyontek loh. Itu kan itu tadi. Pak, mudah-mudahan tidak semua pembelajaran itu bersifat kognitif. Tidak semua pemahaman itu melalui kata. Sebenarnya pemahaman yang paling mendalam adalah melalui pengalaman dan rasa. Tidak langsung Anda memahaminya, tapi dia menjadi file di dalam hati dan jantungmu. Suatu hari ketika engkau mengalami sesuatu, baru akan terbuka kemampuanmu yang baru yang tidak kamu sangka-sangka. Menurut sekarang saya tanya, Anda di kampus ini cari ilmu apa pengetahuan? Cari ilmu apa cari pengetahuan? Siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Oke, bahasa Inggrisnya nek ilmu apa rek? Science. Nek pengetahuan, knowledge. Nah, yang kamu tahu cari di sini ini science apa knowledge? Kurikulumnya itu prosentase knowledge sama science-nya lebih tinggi mana? Lebih besar mana? Knowledge. Jadi ibarat truk, knowledge itu bagai karo isine bak truk, tapi ilmu atau science adalah mesine truk itu. Nah, Anda kuliah ini kan untuk supaya Anda mampu hidup. Nah, kemampuan hidup itu terletak di mesinnya kehidupan, di mesinnya otak kamu dan di mesinnya rohani kamu. Tapi supaya mesinnya itu lengkap dan canggih, Anda membutuhkan bahan-bahan, pengetahuan-pengetahuan yang dimuat oleh baknya truk itu tadi. Di Indonesia tidak terlalu dibedakan antara ilmu dan pengetahuan, makanya disebut, kenapa kamu sekolah? Dia mengatakan mencari ilmu pengetahuan. Loh, ilmu tak pengetahuan. Nah, metodologi itu ilmu, metode itu ilmu. Tapi kalau teks-teks wacana itu pengetahuan. Nah, saiki awak mulai ojo mek pinter sekolahan, ya pinter urip barang. Akeh wong pinter urip padahal gak pinter sekolahan. Akeh wong pinter sekolahan gak pinter urip. Mergo nyambut gawe katabe iso, dagang gak iso. Dadi wong sing dipercaya wong yo gak iso, akhirnya nyalek. Job nyalek iku gampang. Di kono gak jelas penggaweane, nyacat-nyacat tok, polose-polose, ya, iku mergo sehari-hari ini nek dicolno dhewe gak iso urip dhek. Dodol mie gak iso, ngojek isin, ngono sih. Lah nek sampean-sampean karo aku iki nyopir taksi gelem gak masalah aku. Ngojek aku gelem, cuman sing tak gonceng iki lho, ndredeg iki.
Akhirnya saya numpak wewe gombel suwe-suwe karo sundel bolong ngono ya. Jelas ya? Nah, apa hubungannya puisi sama pengetahuan dan ilmu? Ada ilmu, misalnya Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Ada yang bisa memberi terjemahan. Dan Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Tentang nama-nama. Kalau Anda baca terjemahan di Quran, tepat disebut dan Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Sampai delok Quran nama benda-benda. Kira-kira di kalimatnya Quran itu ada nggak bendanya? Kan cuma tentang nama-nama tuh. Nah, menurut sampean Pak, iku jenenge apa maksudnya? Sing dimaksud sing diwurukno Gusti Allah nang Adam iku jenenge apa? Ilmu. Misalnya apa? Kasih contoh 3. Misalnya ya, nama tentang tadi disebut oleh Janun, misalnya ada jati, Ya. tumbuhan jati, ada terembesi, Ya. ada kenongo. Ya, itu bukan ilmu Pak, itu pengetahuan. Tapi dari situ artinya apa? Kita sudah mampu mengidentifikasi. Gini Pak, nek aku nafsirno ya Pak ya. Iki sampean gak salah. Salah bener iku sampean gak ro, aku gak ro. Sak karep sampean gawe sing ndi, aku gawe sing ndi, engko perlombaane nek ngarepe Gusti Allah. Dadi ojo nek aku nyalano sampean aku salah. Sampeyan yo jarek nyalano aku sebab padha-padha gak ruwe. Sing mesti ro iku Gusti Allah. Jadi kita saling rendah hati, omongan sampean yo bener, cuman menurut aku gurung pas. Tapi sampean ojo berubah gak masalah. Menurut aku, lah apa Gusti Allah ngajarno iki wit besi, iki terembesi, iki kenongo. Wong jeneng iku mek perjanjian kok. Nang ana wong loro ta wong telu kok nggih perjanjian dhewe iki anu erek iki disebut gregel, iki disebut watu. Tapi diwale ya gak masalah tuh. Gak masalah. Gak masalah. Jadi Gusti Allah gak perlu ngajarno iku cukup perjanjian antara wong. Yang diajarkan Allah menurut saya adalah fenomena-fenomena dalam kehidupan yang Adam akan menjumpainya. Misalnya hati yang gelisah, hati yang bingung, semangat, adrenalin kita naik misalnya. Jadi fenomena. Sekarang misalnya ada liberalisme, ada bid'ah, ada pokoknya fenomenologi. Itu. Nek ikut terembesi, saiki ngene wis. Ayo sampean karo aku janji iki disebut kaos kaki gitu ya. Ya. Terus sing iku disebut asbak. Ya apa ya? Angger aku ngomong asbak iku maksudnya iku. Nek aku ngomong kaos kaki maksudnya iku. Itu sandi di antara kita. Ya toh? Enggak masalah toh? Enggak perlu Tuhan di situ. Cukup perjanjian di antara. Jadi semua nama benda itu sekedar hasil perjanjian dalam sebuah komunitas. Tidak perlu Allah untuk mengajarkan itu. Yang diajarkan Allah adalah fenomena-fenomena yang akan kamu temui dalam kehidupan. Misalnya, engkau anakmu nek lahir mesti nangis. Terketokan drijiku nek ana bayi lahir guyu. Gendeng itu. Wes mesti gendeng iki bayine, guyu ya. Ya toh? Siapakah yang mengajari dia menangis, Pak? Allah. Aku takon. Upama Gusti Allah sing ngajari iku langsung diwuruki ta nganggo asisten. Bisa Allah langsung kene padha gak ruwe rek. Iya. Tapi ketoke yo mosok Gusti Allah ci angele pencolotan ana bayi di Ethiopia, ayo nangis. Terus mencolot meneh nang Sidoarjo. Nangis. Terus Gusti Allah mencolot rono ini. Israel yang menjabuti nyawa itu pencolotan. Cina ana 10, put. Mencolot nang Australia, put. Dan dia tidak membutuhkan pencapaian ruang waktu seperti dunia material karena dia gelombang speednya sangat tinggi, dia hidup di langit ke-6. Ngono lho. Jadi yang ngurui bayi nangis Gusti Allah, tapi maksud Gusti Allah rek aku iki maha besar mosok murui nangis ngono iku. Apa meneh mari ngono murui
nyusu. Gusti Allah ngene ya, iku cangkeme digene. Kinyut. Ya mosok Gusti Allah Al-Akbar, Rahman, Rahim, muruki arek bayi ngenyut ya gak lah kira-kira. Kira-kira mesti ana asistene lak ngono. Nah, asistennya jenenge malaikat. Malaikat itu dalam tafsir saya epistemologis dari kata muluk atau malik subjeknya, malaikat adalah rentangan kuasa Allah. Maka cara bacanya dipakai malaikat. Jadi rentangan, tool of God's authority. Kira-kira ngono Mas ya. Iki aja ngarane aku bener. Iku mek tafsirku. Ojo terus kok dimuat di YouTube seolah aku iki membawa kebenaran. Gak, aku gak membawa kebenaran, aku iki mek ngomong saiso-isoku. Sing bener mek Gusti Allah. Iku mang misalnya kok busuk aku gak masalah. Ojo meneh kok omonganku. Aku kok busuk gak masalah. Aku gak ono ndek dunya gak padhaen aku. Ngono lho. Jadi saya tidak akan pernah membela diri saya. Wong saya membela Allah saja belum pernah bisa dan belum pernah punya kesempatan. Jadi saya tidak akan membela diri. Jadi sampean karaku ngomongnya niki santai aja Pak. Sampean tak salahno santai aja. Kula sampean salahkan di santai mawon. Gak apa-apa. Aja padha gak ruwe kok repot sampean ngono ya. Ya. Oke. Sekarang aku takon. Olehmu maca puisi kaya iki ta gak? Apa halus? Halus ya. Ah berarti kualik mang musike. Iki sing keras. Padahal kon nek ndelok kaya anu Haji Santoso ya. Petarung MMA ya. Ternyata halus. Mulane wong ku aja dumeh jare wong Jawa. Ketoke raine ku halus, wadak tandange kaya Dursasana iki. Saudara, ngono iki. Iki ketoke kaya Dursasana tapi ternyata Uduk Janaka lah ya. Ya Lesmana Mandra Kumara. Mas, tadi namanya siapa? Setia Mas Pana. Oke, kalau gitu tanpa musik. Sekarang musiknya adalah kesunyian. Silakan mendengarkan, silakan duduk di depan. Kita dengarkan bersama-sama. Moco tak apal? Apal Pak. Apal Pak. Aku dewe gak tahu apal puisiku situ-situ. Kon iso apal iku berarti kon mendapat hidayah dari Allah, mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti jenenge arek wedok kabeh sing ayu apal kon ya. Lu temenan apal temenan iki ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metamorfosis kecoa dan sampah kompos. Aku adalah daun, baru saja gugur dari pohon yang tak ku ketahui akan sejarahnya. Tubuhku terpelanting disasap angin sore yang belajar brutal. Karena hanya daun, aku tak punya otak yang harus kukhawatirkan ketika tubuhku terhempas di bawah sepatu pantofelmu. Yang pertama peduli nasibku bukan pemuka agama yang alim klimis itu. Bukan seseorang yang berseragam hijau dan coklat itu. Dan bukan juga orang-orang yang berlalu lalang di kiri dan kananku. Yang peduli denganku adalah seekor kecoa. Ia merambat di tubuhku dan menceritakan banyak hal. Tidak juga sepertimu yang gemar bertanya seperti matahari tadi pagi. Nasib memang tak mudah ditebak. Namun aku terhibur. Kecoa yang baik hati itu memberiku sebuah nama. Sampah kompos. Semenjak punya nama, aku bahagia sekali.
Lewat senja-senja yang berlalu lalang, aku kabarkan berita bahagia ini. Dan sampai suatu hari, tubuhku yang mengering diambil dan dimasukkan ke dalam akuarium. Tubuhku yang rentah bergoyang-goyang dilumat derita. Air yang bening, gelembung-gelembung, cahaya, dan ikan lohan menaruh simpati kepadaku. Untuk kali terakhir, aku ceritakan kisah cinta kita kepada mereka. Kebaikan-kebaikan kecoa sengaja kusimpan rapat-rapat demi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Rektor, sampai di sini ada yang mau merespon panjenengan atau menikmati saja anak-anak sampean kreatif luar biasa. Aku nyicil-nyicil cek eling ya. Tadi kan kita ngomong kebenaran. Tidak seorang pun dari hamba Allah ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW ya, yang benar-benar yang itu, yang benar-benar benar. Tapi kalau ini benar dalam pengertian sains itu gimana? Ya itu kan benar dengan catatan dalam kurung, tapi bukan benar-benar benar. Ngerti maksudnya? Benar relatif gitu aja. Benar kita benar relatif, jadi tidak usah metenteng di antara kita. Karena yang saya omongkan selalu saya katakan jangan percaya saya. Kalau saya ke sini tujuannya supaya Anda percaya saya merugikan Anda. Saya ke sini ini ikut mendorong supaya yang Anda percaya itu adalah pemilik kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya nek meneh ngalami apa-apa kudu yakin nek karo kasih sayangnya Allah, cek oleh solusi temenan. Nek kon yakin karo aku, benerno aku iso nulung kon ta. Nek gak iso. Durung karuan aku iso nulung. Gitu loh. Jadi Pak, iki nek gawe arek nom sampean wis gak perlu ngene-ngene jadi ya. Ana telung kebenaran apa rek? Bendere dhewe. Nah, ngomong sampean bener sampean dhewe, ngomongku benerku dhewe. Dan iki gak iso dijamin belas. Satu-satunya jalan adalah tawadhu satu sama lain. Wis muga-muga sampean sing bener, sampean yang ngomong wis muga-muga sampean sing bener. Jangan ngono ya. Kira-kira ngono ya. Nah, posisi manusia itu tidak di adalah. Posisi manusia itu adalah di semoga. Posisi manusia tidak di pasti tapi di insya Allah. Jelas ya? Posisimu itu insya Allah. Ya insya Allah seumur hidup ya insya Allah dok. Dan semoga muga-muga sapa roh kali diubek sapa roh ana aki. Lah ngono sih. Saiki wae Pak wis jumbleng-jumbleng piye ngene sapa rono aki kan itu. Karena posisi manusia itu semoga dan insya Allah. Nah, bendere dhewe. Nek bendere dhewe iki dipertahankan mati-matian mesti gelute, mesti konflike. Maka kita mencari bersama bendere wong, benernya orang banyak, kebenaran kolektif. Itu pun relatif. Bener kolektifnya Golkar tidak sama dengan bener kolektifnya PDIP. Juga kelompok-kelompok yang lain. Bener kolektifnya Muhammadiyah tidak podo karo bener kolektifnya NU, Wahabi, Sunni, Syiah, Ahlussunnah. Kabeh akhirnya jadi bener dewe-dewe. Turun lagi ke tingkat bener dewe. Maka seharusnya semua manusia iki saling berentang tangan, saling rendah hati dan saling berusaha ngalah setiap kali supaya kita bareng-bareng mencari kebenaran yang lebih tinggi, yaitu benar yang sejati. Nah benar yang sejati itu gak ketemu-ketemu rek. Maka kewajiban manusia bukan memakrifati kebenaran yang sejati, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran yang sejati.
Gak tahu leren pokoknya. Mulanya apa sebabnya? Kita selalu tiap hari tersesat terus. Sedino minimum ping 5, bahkan ping 17. Maka Tuhan menyediakan solusi. Dikon sembahyang ping 5, masing-masing ono sing 2 rakaat, ono 3 rakaat, ono 4 rakaat, dan di setiap rakaat kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siapakah yang mengucapkan, ya Allah berilah aku jalan yang tidak sesat? Siapakah yang ngomong begitu? Ya mosok wedhus, ya nek manusia mesti maksudnya manusia yang merasa masih sesat, maka dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia sudah yakin dan tidak tersesat, untuk apa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Betul enggak? Maka kita setiap hari adalah orang yang bisa rumongso, aku iki je elek rek, aku iki inni kuntu minadz dzalimin, kan begitu. Nah nek wong wis merasa bener dan nyalah-nyalahno wong liya, aku sing paling medeni ndek dunya saiki iki. Nek aku mulane aku diarani kafir seneng. Lho ancane iya kon kae terus goblok kon. Wis kepiyen aku iki. Wong bendino aku iki njaluk jalan sing gak sesat kok. Mulane aku selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan itu yang merintah Allah, karena Allah tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak sesatnya masih sesat. Gitu ya Pak ya. Lah enak sih nek urip ngene iku. Dadi gak muring-muringan. Gitu loh. Jadi saya tuh di kafir liberalno, di dajalno, di wes sembarang itu aku seneng aku, ya Allah, tak kepengin tak dol kita ambungi areke. Saya gak wani kepethuk aku iki masalah. Wong kepethuk tak ngambungi lho. Tak rangkul koyo Mayweather ngrangkul Pagio. Gitu loh sekalian. Jadi bener yang sejati yang kita cari bersama-sama, dan cari selama hidup itu mencari tok. Ketemune muga-muga. Dan Allah ndak nagih untuk kita nemukan loh. Gak loh Mas. Pokoknya kan dolai terus tidak ngono iku engko wis bener iku engko. Contone kon iso manen parimu. Bisa kamu menanam padi dan memanenkannya. Bisanya kita yang nandur karo nyirami. Bahwa dia keluar buahnya atau tidak, sapa sing gawe? Allah. Jadi Allah tidak nuntut kita supaya bisa membuahkan padi. Allah itu nuntutnya kene nandur, diuri-uri terus menerus. Kan begitu? Contoh sing lebih gawat lagi wis takon rabio. Gawe anak nek iso. Iso mula ngantem. Iso mula mek apa terbangan karo bojone. Mas jari kate terbangan. Ya Dek, ayo Dek. Ya ono istilah anyar iki. Anyar iki engko digawe karo Pak Rektor iki. Terbangan. Gitu ya. Jadi terakhir, Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Yang dituntut oleh Tuhan adalah kita berjuang tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Bener ya. Enak loh Gusti Allah ini. Enak. Gak dikongkon panen, dikongkon nandur. Mulanya ojo leren nandur, jangan pernah berhenti menanam. Rasulullah mengatakan, seandainya besok pagi kiamat, tetap bertanamlah. Waalaikum bil ghirasah. Terus bertanam. Dan tidak pernah putus asa. Memang tujuannya bukan panen. Kayak aku ini loh, gak tahu panen rek. Gak tahu dadi opo-opo, gak tahu ndek kursi opo ae wis gak tahu oleh opo-opo. Gak duwe tarif. Tadi kita ngobrol sama Pak Rektor dan lain-lain. Aku gak jelas tarif itu, aku gak ditarifi anjane mebel ta. TRP saya ini. Karena saya memang tidak jualan. Lho mosok aku gak disangoni lak ngono sih. Lho. Mosok Pak Rektor aku rene gak disuguhi iku malah ono gedang, ono kacang, ono telo. Dan saya tidak perlu, saya mau datang ke Universitas Adi Buana asalkan disediakan kopi, telo, kacang. Masa ngono transaksi? Gak lah, mesti dikai aku. Gendeng ta? Gak disangoni gendeng ta ya. Mesti disangoni.
Tapi kalau beliau nyangoni saya, universitas ini nyangoni Kiai Kanjeng, itu bukan transaksi, itu adalah pemahaman dan kasih sayang satu sama lain. Loh. Dan Kiai Kanjeng sebenarnya tidak pernah bertransaksi, memang tidak pernah ya bertaruh. Kadang-kadang ya anak gak mangan temenan. Mungkin gak wani transaksi ya. Karena saya percaya kepada manusia. Benar ya. Tapi yo gendeng akeh sing gendeng ku ya akeh. Aku ya tahu mulih ceramah dari Imam Khomeini. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum. Wah keplok. Terus gone wador kudu mlaku 3 kilo kayak tutuk jalan raya. Lho ngono iku aku disusul koncoku jenenge Agung. Cak engko tak susul ya, sip ngono. Begitu wis mari acara dadi Imam Khomeini to aku, dadi kiai besar. Terus Agung utuk-utuk teko, Agung nganggo apa? Mlaku, Cak. Lho, nyusul mlaku. Wis aku akhirnya mlaku karo Agung iku liwat setengah-setengah alas ngono Dik. Terus arek-arek panitia nganggo motor goncengan, mari Cak. Mari Cak, mari disalib beratus-ratus motor karo mobil mari Cak. Ya gak ono sing nawani aku. Gonceng yo gak ono arek-arek iki anjen duwobol. Gondol aku mlaku, mari Cak, mari Cak, mari. Kene gak ndek motor arene. Wis. Cuman aku selalu suka dengan Surabaya dan Jawa Timur. Kalau aku ke Jawa Barat, ke Bogor, ke Bandung, aktivis-aktivis Islam sangat khusyuk mereka. Kalau mereka menunggu aku untuk acaranya, aku datang dan mereka misalkan saya masuk ke markasnya dan pertanyaan pertama mereka adalah, Cak, sudah sholat? Aku batin, koni guru ngekei ngombe. Nagih sembahyang. Koni ku ponakane Gusti Allah tamisan aku ngono. Rasane hatiku tapi gak ngomong rek. Lho nek nang Surabaya Pak, nyusul di Juanda melbu jegler pertanyaane wis mangan Cak. Ngono. Ya lah. Wis mangan. Mari kok dijak mangan kait iki enake sembayang di masjid endi Cak? Ngono, gak terus wis sembayang gak ngono. Kula malaikat jenenge wis sembayang kok. Waduh. Nek ngejak Cak enake sembayang di endi lho kan berbudaya toh. Ngono itu Surabaya top iku. Dadi kon ngenawani aku nagih aku sembayang iku mangkel atiku. Nek mari kok traktir mangan rujak cingur ta apa sembayang lega atiku. Ati bangane Allahu Akbar rujak cingur. Ora ngono sih. Sembayang karo angen-angen rujak cingur ya mending rujak cingur dipangan sik, wudu itu kemu kait sembayang rujak cingure wis kelakon iki gak enak di Jawa Barat iki ngono iku Pertanyaan kok wis sembayang gak? Nek arek Surabaya nek rada muring-muring titik sembayang gak sembayang iki sikil-sikilku dhewe. Sutang-sutangku dhewe kata apa kon. Oke teman sekalian, saya minta Mbak Nia, Mbak Yuli ke depan. Saya minta Kiai Haji Muzamil untuk maju ke depan. Mbak Nia sini Mbak Nia. Mbak Nia agak sakit gigi tapi insya Allah bisa melantunkan sholawat. Mbak Nia ini saking berangkal sasab tapi punya rumah di Mojokerto. Bersama datang ke sini bersama Mas Ipung, suaminya Mbak Nia, anaknya tiga ya. Pak Muzamil ini calon ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Pusat beberapa periode lagi. Sekarang dia ketua Tahsul Masail NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dengan bermakyah seperti ini, satu-satunya Kiai NU sing takjak tabrakan karo macam-macam keadaan. Biasanya Kiai NU lah ketemunya santri-santri iki gak buwon dino kepethuk korak, kepethuk gento, kepethuk wah karu-karuan. Sehingga dia berpengalaman dan akan menjadi pemimpin umat yang sangat matang. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mbak Nia, saya mohon untuk melantunkan yang ini. Jadi Anda tahu ya, orang sastra tahu Pak Zawawi Imron. Tahu ya?
Nah, beliau seorang penyair yang disebut penyair celurit emas. Beliau sebenarnya tadi malam ada di sini, cuman saya tidak tahu, baru tahu. Seandainya ada saya akan juga mohon beliau ke sini, tapi karena tidak, secara teknis tidak mungkin. Pak Zawawi itu memberi Kiai Kanjeng satu sedekah yang berupa sholawat. Jadi di Sumeneb itu beliau kan di mana rumahnya, di Tangbatang ya, Tangbatang di Toronto barang itu ya, Toronto. Jadi Pak Muzamil orang Madura itu jualan sate sampai ke Kanada, dan sampai di sana dia orang Madura bikin kota yang namanya Ronto-Ronto, tapi karena yang bikin orang Madura menyebutnya Toronto. Bahkan orang Madura dulu masuk ke Mojopahit dan mengusulkan sumpah lapa-lapa. Karena yang membaca, yang punya ide orang Madura, mocornya ke sumpah lapa. Aslinya teksnya itu lapa-lapa. Ngono rek Madura itu. Bukan nyeneng nama Madura ya. Ini gak apa-apa ya, telat-telat sedikit ya mulai ya. Jadi ini orang Madura ini hati-hati sama dia. Dia tidak akan pernah mundur kalau dia sudah yakin sesuatu. Ya toh? Tidak ada urusan, pokoknya yakin ditabrak. Iya Pak Muzamil. Ojo wani ketoke cilik. Celurite iku melengkung deh. Numpak pesawatnya jam 8, jam 2 bengi wis di bandara. Ya apa Madura saking sregepe. Terus maring zaman biyen tuku tiket langsung melbu, begitu melbu pesawat nglungguh ngarep dhewe. Padahal tiketnya 18A tadi, tapi lungguh ngarep dhewe, ditegur sama pramugari, "Bapak, mohon maaf nomornya." "Oh, sampean di belakang, Pak." "Loh, enggak bisa. Saya jam 2 malam sudah di sini." "Enggak bisa saya. Saya datang duluan, saya paling depan." Itu sudah rumus di seluruh alam semesta. Enggak bisa. "Pak, tapi nomor Bapak di belakang." "Enggak bisa, saya jam 2 malam." Pokoknya diubolan baleni. Akhirnya ono wong liwat, "Ada apa nih Pak, kok rame Bu?" "Ini loh Pak, kursinya di belakang, temonya di depan." "Oh." Terus diparani karo wong iku dibisiki. Melawayu nang buri deh. Pramugari ini kaget loh, "Pak, kok mau dia ke belakang?" "Loh, enggak, saya bilang, saya tanya Bapak mau kemana?" "Surabaya." "Oh, yang depan ini ke Medan Pak." Melawayu nang buri. Oke Mas Habib. Nah, sik. Pak Zawawi Imron menceritakan di Sumeneb itu ada seorang ibu yang agak bingung hatinya jalan kaki di pinggir jalan dengan pakaian kumuh karena beberapa minggu yang lalu putranya meninggal ketika dilahirkan. Kemudian rengeng-rengeng dia sambat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu akhir hidup yang luar biasa, karena ketika dia mulai tidak normal itu yang tersisa adalah sholawat dan sambat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dia sambatnya itu sambil rengeng-rengeng. Nadani sak pira Mas Wabid? Nadani Mas Wabid. Ya, jadi wong iki karo mlaku ngene iki, ibu-ibu sing anake mati kemana? Nah, Cak Nun, kami ini, universitas ini memang tadinya dari 0 podol. Tahun 71 0 podol. Bondone nekat. Bapak-bapak pendiri itu nekat betul. Yang penting bagaimana meminterkan guru-guru di Surabaya. Kalau guru-guru di Surabaya, terutama guru SD itu sudah sarjana muda semua. Rumiyin wonten sarjana muda gitu. Gelare BA. Kalau sudah bergelar BA semua, berhenti. Itu yang dilakukan oleh Pak Sulaiman Yusuf dan Pak Iskandar itu. Sudah nggak perlu lagi dibubarkan lalu.
ternyata Allah berkehendak lain, disuruh meneruskan kira-kira. Ayo golek dosen tetap dhewe, ayo golek tanah dhewe, dadi badan hukum sendiri. Ternyata sampai kayak gini. Jadi tadinya bondonya nekat, ya utang sana utang sini, Cak Nun, sudah 3 tahun ini kami tidak punya hutang. Alhamdulillah kami tidak kayak yang diceritakan Pak Muzamil dari Madura ya Pak. Tapi dari Madura bolak-balik bicara piye-piye, Madura temen apa enggak? Nah, itu saya kira. Jadi lalu ada satu lagi yang saya simpulkan tadi, beliau berdua ini, saya mengutip apa yang sudah saya sitir dari Profesor Rosidan dari IKIP Malang. Dalam hubungan antara individu dan kelompok, itu beliau menyebut transaksional ala Jawa. Pertama, ojo nggugu karepe dhewe. Karena yang lain itu juga duwe karep. Ojo nggugu karepe dhewe. Kedua, ojo nggugu benere dhewe. Selain Pak Sunu tadi merasa benar, mungkin ya contoh aja, tapi kebenaran yang lain juga merasa benar. Itu ojo nggugu karepe dhewe, ojo nggugu benere dhewe, ojo nggugu menangi dhewe. Nah sekarang itu menang-menangan. Pokoknya saya menang. Nah itu. Yang keempat, ojo nggugu senengi dhewe. Yang lain juga ingin seneng. Kok saya ingin seneng dhewe? Itu tadi yang saya simpulkan dari beliau berdua sepakat itu. Dan ada teman yang dari Bandung pernah bilang semuanya itu bisa disimpulkan ojo dumeh. Ojo dumeh. Saya kira itu kesimpulan saya. Insya Allah pencerahan Cak Nur yang sampai jam 11:30 lebih. 12. Cak Nur setiap malam Jumat Legi di sini ada istighosah. Dan itu berlangsung sejak tahun 1996 sampai sekarang. Ini bulan Juli yang akan datang ulang tahunnya istighosah yang ke berapa Pak Teguh? 18. Tapi di sini bukan perguruan tinggi NU Pak, umum, tetapi memelihara kearifan yang ada di sini, yaitu istighosah. Nggih, ngaten. Matur suwun Cak Nun, pencerahannya kepada kami tidak hanya kepada mahasiswa, dosen-dosen dan pimpinan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Cak Nun hari ini, malam ini, dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Terima kasih. Nyuwun ngapunten Cak Nun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, puncaknya menurut saya begini. Sederhananya, ojo saiki diperiksa meneh awakmu dhewe-dhewe. Ojo sampai salah niat. Engko nek salah niat, produktivitasnya juga rendah. Jadi ini hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa.
Wa man kana hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul wa man kana hijratuhu ila dunya fanala ma hajara ilaih. Jadi ngene, cangkul itu fungsi ekonomi, pedang itu fungsi kekuasaan, keris itu fungsi wibawa, kasepuan, martabat. Sekarang hampir semua orang hanya hidup di level fungsi ekonomi. Bahkan kalau dia punya pedang tujuannya untuk ekonomi. Bahkan dia punya keris sekarang direndahkan untuk fungsi ekonomi. Saiki ngimami jumuahan itu njaluk bayaran. Ngene ya, nek poso iku iter iku. Imam-imam dan muadzin-muadzin profesional. Oke, gak apa-apa lah, muga-muga Gusti Allah nyepuro kabeh ya. Tapi maksudnya gini lah, awakmu kuliah iki apa? Saiki delok faktane ya. Nek wong duwe, kalau orang punya cangkul, coba pergi ke desa yang punya cangkul belum tentu punya pedang. Tapi kalau orang punya pedang dia pasti punya cangkul. Dan kalau orang punya keris, mustahil dia tidak punya pedang, mustahil dia tidak punya cangkul. Jadi wis ta, kuliah iku golek keris ae. Kamu cari martabat hidup, kamu meningkatkan ibadah kamu. Ibadah itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga ibadah untuk selalu bikin orang lain aman, bikin orang lain percaya sama kamu. Karena kamu orangnya bermanfaat. Maka kamu dengan sendirinya akan dapat kekuasaan. Dengan sendirinya kamu akan dapat ekonomi yang lancar. Jadi jangan salah niat. Nah, awakmu masih salah niat, saya tidak mengatakan kamu menjadi masuk neraka, enggak. Soal neraka, surga, urusan Gusti Allah itu urusanku. Wong kon yo gak tau ro, aku yo gak tau ro. Wong kon mlebu neraka iku jarine diobong lek 2 menit lek sentek kon. Lah wis gak krasa. Terus kon wedi abadi di neraka terus kuobong terus yo nek pikiranmu material, neraka itu tidak berbahaya wong kon diobong wet wis langsung matek wis gak krasa apa-apa kok. Jadi bukan neraka itu bukan itu. Jadi wis gak usah mikir neraka. Wis mikiro ibadah kepada Allah, salah satunya dengan cara ibadah atau melayani semua umat manusia. Dengan begitu nanti kalau Anda mau kaya, itu efeknya Anda akan kaya. Kepeksa kon kaya, kepeksa terkenal. Kepeksa disenengi wong, kepeksa rezeki teko ae ngono. Wis apa meneh rek iki, aduh, dhuwit iki teko-teko ae iki. Ya apa iki sok gak enak aku iki. Bolak-balik moro-moro dhewe dhuwit iki. Aku gak njaluk lho. Ana dhuwit ngarepe mak. Lho kon sapa yang kon? Mboten niki enten wong matur nuwun bersyukur niki lho. Aku gak njaluk lho, tapi empun ta mboten napa-napa. Akhire ya wis gak apa-apa lho, aku gak njaluk lho ya. Gak njaluk lho ya ngono. Jadi orang sekarang salah niat makanya menderita seluruh bangsa kita. Sampai presidennya sangat menderita. Sangat menderita. Doakan dia tidak sampai gila. Ini saya serius, saya enggak akan benci siapapun, saya tidak tega sama dia. Karena dia tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan 4 orang yang menguasai itu pun adalah orang-orang yang dikuasai oleh penguasa di belakangnya lagi. Kalau Anda peneliti, cepat Anda akan tahu metodologi dan outline dari kekuasaannya sebenarnya. Megawati juga tidak berkuasa. Luhut itu juga tidak berkuasa. 4 orang yang Anda sebut itu tidak berkuasa. Ada yang berkuasa yang Anda tidak tahu namanya. Bahkan yang berkuasa pun di dalam de facto-nya istana atau Jakarta itu pun tidak berkuasa. Mereka hanya jari-jari dari tangan di belakangnya. Dan yang harus Anda temukan adalah lengannya itu lengan siapa. Dan itu berlangsung sejak 700 tahun yang lalu. Itu satu konsorsium. Nah, tapi kita tahu nek diomongno. Jadi pokoknya PR-e ngono iku rek. Ya, jadi kon aja benci loh ya. Aja benci karo sapa ae. Dongakno. Terutama Pak Presiden yang sekarang itu kasihan luar biasa. Doakan dia segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Gitu ya. Gitu caranya, itu namanya diplomasi. Gitu loh. Gak kok terus, wah turunkan. Lho nek encene kon iso ngedokno apa kon bengok-bengok jegalan kono. Kon iku bengok-bengok mergo duwemu cangkem tok lak ngono. Nek saya enggak pernah ingin menurunkan siapa-siapa.
Saya tidak mau kudeta. Kalau saya mau kudeta, apa susahnya saya, Pak? Kalau saya mau revolusi, apa susahnya? Wong sak dunya gak ono acara sampai jam-jam ini iki. Bahkan iki diterusno jam 3 iso iki. Jadi potensi revolusioner saya kalau saya mau, apa susahnya? Tapi jangan khawatir karena aku adalah manusia puasa. Dan aku sejak kecil aku berpuasa. Aku tidak akan berbuka kalau Allah tidak menyuruhku berbuka. Ngono lho. Dan andaikan seumur hidupku aku tidak boleh berbuka, aku ikhlas kepada Allah. Karena Allah menyediakan buka puasaku kelak di keharibaannya langsung. Ngono lho rek. Dadi ojo nafsu apa-apa wis ta. Kon iki gak usah nafsu, angger karo bojomu ndek kamar sing kok mlebu-mlebu dhewe. Kalau nafsu bareng, untuk apa nafsu? Nafsu itu bagian dari kita yang dikendalikan oleh nafsu. Kita tidak usah diniati. Golek duit kok niat, nyambut gawe ngono lho. Gak usah niat golek duit. Gak usah mencitrakan diri. Pokoknya anggar kon niku bikin orang aman, bikin orang senang, wes kan otomatis kamu punya citra yang baik. Gak saiki iki. Pencitraan. Padahal pencitraan itu adalah manipulasi. Manipulasi adalah kepalsuan, pemalsuan adalah kriminalitas. Dan seluruh yang terjadi di dalam perpolitikan dan kebudayaan Indonesia adalah kriminalitas aslinya. Ngono lho rek. Apakah engkau benci kepada mereka ataukah engkau kasihan kepada mereka? Kasihan. Makanya aja ngongkon aku iki jatuhno sapa-sapa. Nek aku gelem kayak ana waktu lah 3 minggu cukup. Lung Pak Harto sing marani ya mek aku tok, liyane sapa sing depan karo Pak Harto? Bukan karena saya orang hebat. Saampu-ampue gajah kalah karo semut. Lah jelas ah. Lah kon milih dadi gajah ta dadi semut? Lah iya. Masya macan ganase kaya apa kon dadi laler nek iso nglawan macane. Wing mlebu jam wing wis gak iso nglawan macane. Lah kon iku kepengin dadi macan terus iku apa? Kamu pelajari kalau orang yang ada yang kuliah itu, pelajari, tidak ada macan yang mati tidak menderita. Semua macan, singa, hyena, semua mati menderita. Anda pelajari di National Geographic apa di Animal Planet atau apa, semua mati menderita. Jadi jangan jadi orang besar, inginlah jadi orang yang bermanfaat. Maka efeknya, bonusnya, kamu akan disebut orang besar oleh orang lain. Ngono lho rek. Yo, aku ngene-ngene iki gak kok terus hebat-hebat. Aku ngene iki tak balekno wis takon ndek karo bojomu. Gak usah kok perintah ayo gede. Gak gede-gede dhewe. Ya tak gak? Mosok kok selentik ayo. Yo takkan ngene Pak jaga menabikan saya. Betul enggak? Supaya Anda tidak mendewakan saya, ojo mewali-walikan saya. Gak usah kok walekno aku wis wali. Dan aku ngomong nek aku wali cek batal waliku kate lapo kon. Ayo lah ngelu kan dasmu ya. Barang siapa mengaku wali berarti dia bukan wali. Ngono to? Nah, dadi aku tak ngaku wali ae. Cek gak dadi wali kate lapo kon. Ngono lah bingung kon. Mulane gak usah macam-macam karo aku. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, waktu sudah lewat. Tapi insya Allah Anda pulang nanti Anda akan dikagetkan oleh Allah. Anda mendapat kejutan-kejutan dari Allah. Mbuh nasibmu, loh aku kok pinter saiki. Loh kok aku padang saiki. Engko ana masalah di kantor, loh kok gampang penyelesaiannya. Coba titanono wis. Engko ndek omah yang ngono. Lho wingi aku ngene iki gopo kok saiki gak gopo ya. Nah, itu akan Anda dapatkan karena sudah saya suntiki ke Anda tidak melalui kata-kata, saya melalui gelombang ke dalam jiwa Anda masing-masing. Ngene aku kepengin dadi wong gede langsung saudara-saudara. Sebagaimana Rasulullah. Ah, lak-lak ngono gak cocok kapok. Gak enak. Cuma arek engko kapusan temenan, gak perlu ngapusi wong kon kapusan langsung. Tak wolak-walik ya, tetap yang akbar adalah Allah, bukan saya, bukan siapapun, not even Rasulullah. Rasulullah tidak akbar, yang akbar itu hanya Allah. Maka mari kita ikut di garisnya. Hablun, kabel minallah wa kabel minan nas. Kabel lah bener lah. Karena kabel berasal dari bahasa
Arab. Hablun sama dengan earth dari bahasa Arab, al-ardh, ardun, gitu ya. Karena Allah dulu mengajari Adam antara lain dengan bahasa-bahasa baku. Misalnya men. Apa men itu? Wong lanang. Nek di Arab man huwa itu artinya siapa dia. Man juga. Nek di Jawa sudah jelas nek wong lanang Suparman, Sudirman. Podo kan inti podo. Dan itu banyak kata yang sama di seluruh kebudayaan. Jadi sudahlah, Anda jangan sombong, jangan rendah diri. Kita semua bareng-bareng umat manusia rahmatan lil alamin, dan kita akan membangun dunia. Kita pangku semua ini dengan kecerdasan dan cinta kasih yang malam ini kita bangun bersama-sama. Terakhir kalimatnya, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Sebelumnya kanggo dondomono julumatono kanggo sebo mengko sore. Itu nama dalam bahasa Jawa Pak Rektor sampean doleki kala subuh iku apa? Iki saiki kala bendu gak karu-karuan. Iki engko dilungkas ana kala subuh nek jarene titen-titenane wong Jawa. Kala subuh itu terjadi ketika kamu nanti berumur 35 tahun, 40 tahun. Mungkin masih 27 tahun. Ketika itu kalau subuh akan tiba dan Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai tempat. Maka siapkan dirimu tidak dengan syahwatmu tapi dengan kasih sayangmu kepada semua orang, dan jadikanlah mereka orang-orang yang merasa aman bersamamu, merasa percaya kepadamu, sehingga engkau akan bisa mau tidak mau harus menjadi pemimpin mereka. Ngono ya Rek ya. Jadilah manusia Nusantara baru dan Anda adalah Aji Buana. Selamat datang di Tasawuf Channel.